Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi adanya potensi cuaca buruk di Indonesia, khususnya jelang libur Natal dan Tahun Baru. Salah satu penyebab cuaca buruk adalah karena adanya siklon tropis Nyatoh. Siklon ini bisa menyebabkan angin kencang dengan kecepatan 35 knot atau sekitar 65 km per jam dengan tekanan udara mencapai 1000 HPA. BMKG menyebut wilayah Sumatera bagian selatan, Pulau Jawa, khususnya wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, termasuk daerah yang rawan banjir dan tanah longsor akibat tingginya potensi hujan dan angin. Lalu bagaimana masyarakat harus merespons prediksi BMKG ini, khususnya jelang libur Natal dan Tahun Baru nanti? Simak perbincangannya usai tayangan berikut. Tempat wisata di Selat Sunda dapat berpotensi skenario terburuk mengalami tsunami dengan ketinggian hingga 8 meter. Itulah cuplikan pernyataan Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati saat rapat kerja dengan Komisi 5 DPR bersama dengan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Basarnas pada 1 Desember kemarin. Cilegon disebut Kepala BMKG sebagai salah satu wilayah yang rawan akan bencana tsunami setinggi 8 meter. Selain itu, BMKG juga memperingatkan prediksi cuaca buruk hingga akhir tahun mendatang di sejumlah wilayah. Potensi bencana bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, terlebih saat ini Indonesia masih dalam fase menghadapi La Nina. Namun, terkait potensi tsunami, BMKG juga meminta warga tidak cemas berlebihan. Cilegon itu karena memang sebagai salah satu contoh bahwa kawasan rawan yang memiliki potensi gempa dan tsunami itu adalah Cilegon. Seperti halnya juga wilayah-wilayah lain yang juga berpotensi terjadi gempa dan tsunami. Karena gempa tsunami itu kan dapat terjadi kapan saja. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Cilegon Utang Sutardi mengaku sudah melakukan himbauan kepada masyarakat dan memberikan pelatihan serta simulasi menghadapi bencana tsunami. Simulasi kita sifatnya tidak hanya BPBD yang melakukan, tapi kita bersama industri juga melakukan simulasi. Setahun 1-2 kali simulasi yang melibatkan unsur masyarakat, kata Utang seperti yang dimuat di kompas.com. Sementara itu, dampak cuaca buruk fenomena La Nina yang terjadi di sekitar Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara sudah dirasakan warga selama sepekan terakhir. Gelombang tinggi disertai angin kencang membuat nelayan tidak bisa melaut. Sebelumnya sempat terjadi angin kencang di kawasan Jabodetabek. Hal ini terjadi sebagai dampak dari adanya siklon tropis Pedi. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, seperti apa potensi tsunami hingga 8 meter bisa terjadi, terutama di wilayah pesisir Selat Sunda? Dan badai apa saja yang mengintai di bulan Desember ini hingga awal tahun? Kita akan bahas bersama dengan Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Kedeputian Bidang Geofisika BMKG, Pak Bambang Setio Prayitno. Selamat malam, Pak Bambang. Selamat malam, Mbak. Ada juga peneliti klimatologi dari Pusat Riset dan Teknologi Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional, Ibu Herma Yuli Hastin. Selamat malam, Bu Herma. Selamat malam, Mbak Yuli. Dan juga peneliti ahli utama bidang paleosunami dan kebencanaan Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pak Eko Yulianto. Selamat malam, Pak Eko. Selamat malam, Mbak. Baik, saya terlebih dahulu akan ke Pak Bambang Setio dulu. Pak Bambang, ini BMKG merilis informasi yang cukup membuat cemas masyarakat. Ada potensi tsunami 8 meter di wilayah Cilegon. Jadi bisa tolong Anda jelaskan lebih detail lagi soal ini? Ya, baik. Kita ketahui dari historis juga ya, pernah terjadi tsunami ya di Indonesia, terutama ya di Selat Sunda pun tahun 2019 ya pernah terjadi tsunami akibat aktivitas api di sana ya. Nah, jadi potensi tsunami ini adalah yang kita lakukan saat ini adalah berdasarkan hasil pemodelan ya, yang berbasis konsep sains tentunya, yang kita ambil dari data Pusgen bahwa di situ memang ada megatrust gitu ya, dengan magnitudo sekitar 8,7. Nah, ini yang kita modelkan. Ini adalah skenario terburuk ya.
ini adalah skenario terburuk, lalu kita simulasikan dan hasilnya diperoleh itu adalah kurang lebih 8 meter. Tentunya ini skenario terburuk. Nah, jadi artinya dapat terjadi juga di bawah skenario terburuk tersebut. Jadi ini hanya untuk mensimulasikan bagaimana potensi yang ada di wilayah tersebut. Jadi seperti itu. Jadi kita simulasikan berdasarkan data yang ada dari Pusgen yang tadi yang saya sampaikan. Oke, ini faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sampai kemudian ada skenario terburuk dengan prediksi 8 meter tinggi gelombang, Pak Bambang? Ya. Sekali lagi bukan prediksi, Bu ya. Ini prediksi dengan potensi itu hal yang baik, berbeda. ini potensi ya? Ya. Jadi berdasarkan simulasi, tadi saya sampaikan itu adalah yang terburuk ya. Yang terburuk itu berdasarkan dari data Pusgen bahwa itu adalah dengan skenario 8,7. Itu yang kita simulasikan sehingga dari hasil modeling tersebut diperoleh ketinggian 8 meter untuk tsunami-nya. Nah, tentunya dalam realnya bisa saja ini lebih kecil kan, dengan tergantung dari magnitude yang terjadi nanti berapa yang disebabkan oleh gempa tersebut. Dengan energi yang lebih kecil tentunya juga nanti akan lebih kecil ketinggian tsunami. Oke, saya ke Pak Eko. Pak Eko, kalau Anda melihat data yang dirilis oleh BMKG ini, apa yang Anda respon dan apa yang kemudian harus diwaspadai masyarakat? Iya, secara umum kan kita tahu sebenarnya Indonesia kan bahkan wilayah daratannya, pulau-pulaunya itu terbentuk karena interaksi lempeng itu sebagian besar gitu ya. Sehingga kemudian bukan hanya di Selat Sunda tentunya, bahwa sebagian besar pantai-pantai di Indonesia itu memang berada di wilayah yang rentan terhadap ancaman tsunami gitu ya. Jadi kalau misalnya satu tempat itu misalnya ada ancaman tsunami di situ, seolah-olah di Indonesia ini sudah sebuah keniscayaan sebenarnya, hanya kemudian memang masih sangat sedikit data yang kemudian bisa kita gunakan untuk merekonstruksi atau kemudian membuat model mensimulasikan seberapa tinggi dengan akurat. Jadi kalau tadi misalnya yang disampaikan oleh Pak Bambang skenarionya seperti itu, maka pada perspektif sains yang harus kita lakukan sebenarnya adalah, atau yang ingin kita pertanyakan misalnya adalah bahwa data yang digunakan seperti apa. Bukan hanya yang terkait dengan mekanisme sumbernya ya. Katakanlah misalnya gempa 8,7 karena gempa bisa sama-sama 8,7, tapi kalau kita menggunakan data yang berbeda yang terkait misalnya dengan batimetri maupun topografinya, itu juga hasilnya akan berbeda gitu. Dan sayangnya selama ini memang kita baru mempunyai data yang relatif kasar untuk membuat model itu. Itu yang pertama. Kemudian yang sering juga membuat kepanikan itu karena informasi yang mungkin tidak sengaja, tapi tidak lengkap gitu. Jadi ketika disampaikan misalnya potensi ancaman tsunami adalah 8 meter, seperti juga sebelum-sebelumnya misalnya di selatan Jawa katanya ada yang lebih dari 30 meter dan sebagainya, itu tidak ada informasi bahwa itu adalah ketinggian tsunami di garis pantai. Sehingga kemudian ditangkap oleh masyarakat itu seolah-olah secara umum 8 meter itu adalah flow depth sampai ke daratan nanti tingginya 8 meter. Tidak demikian. Jadi itu adalah pemodelan di garis pantai. Sebagai gambaran misalnya ya, kejadian tsunami Pangandaran tahun 2006 itu di banyak tempat atau boleh dikatakan rata-rata ketinggian di garis pantai ya sekitar 8 meter, 10 meter itu, dan kemudian masuk ke daratan dia menjadi rendah dan hanya masuk sekitar 300-350 meter pada jarak maksimumnya. Tergantung juga itu nanti kondisi daratannya seperti apa, bangunan-bangunannya, kondisi topografi, tumbuhan dan sebagainya juga akan menentukan. Dan ketika kita tidak memiliki data itu secara detail, maka kemudian sebenarnya hasil modelingnya juga boleh dikatakan itu sangat generik, sangat kasar gitu ya. Jadi perlu pendetilan dan mudah-mudahan ke depan hal-hal yang seperti itu bisa dilakukan dengan tentunya menggunakan data yang lebih detail itu tadi. Oke, sebelum saya ke Bu Erma, saya kembali ke Pak Bambang. Pak Bambang, ini kan informasi yang beredar di wilayah Cilegon, tapi wilayah mana saja yang kemudian juga harus mewaspadai informasi ini? Ya, saya kira tadi sudah disampaikan oleh Pak Eko ya, bahwa wilayah Indonesia itu umumnya potensi dari tsunami akibat ada pertemuan antar
lempeng tadi Lempeng, ya. baik. Ya, di barat Sumatera, selatan Jawa sampai NTT ya, di utara Sulawesi, utara Papua, dan di wilayah Maluku itu berdasarkan historis pun sudah kita ketahui sering terjadi tsunami. Baik, Pak Bambang. Ya, ya. Oke, tapi kemudian yang jadi pertanyaan saya, BMKG kan merilis yang harus diwaspadai itu wilayah Cilegon dan sekitarnya. Kalau kita kembali lagi merefleksikan ke 2018 lalu itu kan sempat ada gelombang tsunami yang begitu tinggi sampai sekitar 20 meter kalau dari apa yang saya baca. Bagaimana kemudian masyarakat juga harus waspada? Kalau memang tadi informasi yang saya dapat hanya di wilayah Cilegon dan sekitarnya, apakah memang di wilayah Cilegon artinya sampai ke wilayah pesisir sampai ke daerah Sukabumi memang mereka harus waspada atau wilayah-wilayah mana saja, Pak Bambang? Ya, saya kira tadi wilayah-wilayah yang tadi saya sebutkan, jadi itu kita harus selalu waspada ya, karena memang wilayah kita sangat berpotensi terjadinya tsunami bila gempa besar terjadi di laut, ya. Nah, sekarang yang penting langkahnya apa? Oke. Langkah adalah upaya mitigasi yang harus kita lakukan. Jadi bagaimana kita memahami wilayah kita masing-masing dengan caranya kita membuat jalur evakuasi, tempat evakuasi, sehingga masyarakat begitu merasakan ada guncangan yang cukup kuat di wilayah pantai tersebut, ya segera saja untuk melakukan evakuasi, apalagi sudah ada peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG. Ini adalah supaya bagaimana kita memitigasi atau mengurangi korban dari manusia. Baik, Pak Bambang, ini kan sudah dilaporkan ke DPR ya oleh Ibu Dwi. Tapi kemudian bagaimana informasi ini kemudian disampaikan ke daerah-daerah supaya kemudian ini juga sampai dengan cepat ke masyarakat, supaya masyarakat juga bisa langsung belajar untuk kemudian belajar mitigasi lebih baik lagi. Karena kalau kita lihat dari kejadian 2018 lalu, buruknya mitigasi bencana menyebabkan banyaknya korban saat itu. Ya, BMKG pun melakukan sosialisasi ya. Salah satunya kita melakukan sekolah lapang gempa. Ya. Kita melakukan ke beberapa daerah bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal ini BPBD dan BNPB itu sendiri. Bagaimana kita memberikan edukasi kepada stakeholder terkait, Pemda dan sebagainya, begitu juga masyarakat. Langkah-langkah apa bila terjadi tsunami, dan juga kita mengecek hanya untuk membuat jalur evakuasi dan di mana tempat evakuasi yang aman berdasarkan skenario terburuk. Jadi kalau kita sudah bisa menangani dengan skenario terburuk, tentunya dengan yang di skenario atau kejadian yang di bawah itu juga kita akan lebih sigap. Jadi itu yang sudah kita lakukan oleh BMKG kepada masyarakat. Oke, saya ke Pak Eko. Pak Eko, ini kita lagi bicara soal mitigasi bencana, karena kalau kita bicara soal tsunami yang terjadi baik itu di Palu, baik itu kemarin 2018 di wilayah Cilegon dan juga wilayah Anyer begitu katakanlah, ini kita bicara soal buruknya mitigasi bencana di Indonesia karena akan menimbulkan banyak sekali korban. Kalau menurut Anda kita mulai perbaikinya mulai dari mana? Ya, faktor yang paling penting menurut saya saat ini adalah tata ruang ya Mbak ya. Karena kasus seperti kejadian Selat Sunda 2018 atau Palu, sebenarnya tsunami-nya sendiri tidak besar mestinya hitungannya ya. Karena kemudian kalau kita petakan setelah kejadian itu, landaan itu hanya sekitar 200-250 meter dari garis pantai, yang notabene sebenarnya adalah masih termasuk wilayah sempadan pantai gitu, yang mestinya dalam aturan itu tidak digunakan untuk fungsi-fungsi hunian atau fungsi-fungsi yang sifatnya menetap. Tapi memang tantangan yang kita hadapi di Indonesia adalah aturan itu keluar setelah ruang itu digunakan, gitu kan. Sehingga kemudian kita tidak bisa, pemerintah daerah maupun bahkan pusat tidak juga memiliki kemampuan misalnya untuk serta-merta memindahkan masyarakat yang ada di wilayah-wilayah sempadan itu ke tempat yang lain karena biaya dan sebagainya. Sehingga tantangannya adalah bagaimana kita bisa melindungi masyarakat yang sudah terlanjur berada di situ dengan sistem peringatan dini, dan yang terutama pada konteks tsunami menurut saya adalah yang perlu dilakukan, disosialisasikan adalah kemampuan untuk melakukan evakuasi mandiri yang dimulai dari kemampuan untuk mendeteksi hadirnya ancaman. Jadi kalau selama sebelum-sebelumnya misalnya disampaikan
pada awal-awal setelah 2004 kejadian tsunami Aceh, tanda-tanda gempa yang memicu tsunami itu adalah seringkali dikatakan lebih dari skala 6, tentu masyarakat akan bingung karena skala gempa itu hanya bisa didetek dengan alat gitu. Nah, makanya kemudian yang untuk membangun kemampuan melakukan evakuasi mandiri, maka masyarakat harus mengenali ciri-ciri gempa yang boleh jadi memicu tsunami, yaitu terutama dari guncangannya, yaitu khususnya lamanya guncangan. Gitu ya. Itu yang menjadi tanda utama. Jadi karena kita tahu challenge-nya kejadian misalnya di Palu yang guncangannya cukup keras dan misalnya juga mungkin di beberapa tempat yang lain, gempa itu sendiri kalau guncangannya kuat boleh jadi membuat fungsi-fungsi peralatan peringatan dini tidak berjalan gitu. Sehingga jangan-jangan masyarakat pada kasus 2012 misalnya di Banda Aceh misalnya, masyarakat nungguin ini sirinenya kok nggak bunyi-bunyi gitu. Padahal mestinya kalau mereka memperhatikan gempanya, itu adalah gempa yang mestinya diikuti dengan langkah evakuasi mandiri karena gempanya cukup lama misalnya gitu. Tapi karena ada kekeliruan persepsi gitu bahwa seolah-olah yang ditangkap adalah tsunami hanya akan terjadi kalau sirine berbunyi gitu. Nah itu menjadi kemudian misleading. Nah upaya-upaya itu yang harus kemudian kita kuatkan, kita tanamkan dan kita perbaiki supaya persepsi masyarakat dan kemampuan masyarakat untuk melakukan evakuasi mandiri menjadi lebih kuat, terutama untuk wilayah-wilayah yang golden time-nya pendek. Jadi waktu antara kejadian gempa dengan tsunami mencapai daratan itu kurang dari 15 menit dan sayangnya banyak di Indonesia yang seperti itu gitu ya. Misalnya katakanlah utara Bali sampai ke Nusa Tenggara atau pantai-pantai di pulau-pulau sebelah barat Sumatera atau pantai-pantai di sebelah barat dan utara Sulawesi dan pantai-pantai di Maluku misalnya. Itu ya, jadi kemampuan untuk melakukan evakuasi mandiri yang dimulai dengan kemampuan untuk mendeteksi gempa yang bisa memicu tsunami oleh masyarakat sendiri itu menjadi hal yang sangat penting. Oke, jadi sudah wilayah yang tadi Anda sebutkan katakanlah golden time-nya untuk kemudian evakuasinya sangat singkat, kemudian kemampuan masyarakatnya untuk mendeteksi ancaman juga sangat rendah begitu. Itu yang kemudian memang harus diperbaiki, bagaimana kemudian menimbulkan awareness buat masyarakat dan juga masyarakatnya jadi lebih paham kapan mereka harus evakuasi, kapan mereka kemudian tetap bisa mengamankan diri di tempat. Saya ke Bu Erma dulu. Bu Erma, analisis Anda terkait dengan potensi kebencanaan di wilayah pesisir Indonesia, Bu Erma? Ya, mungkin ini kaitannya tadi tsunami dan sekarang bencananya hidrometeorologi begitu ya. Kalau kita bicara tentang pesisir, Mbak, apalagi di musim hujan, itu kan sudah dibuktikan ya dari kejadian banjir 2020, berulang 2021, dan 2022 saya kira kita juga akan memiliki potensi yang hampir sama dengan mekanisme yang berbeda begitu. Jadi artinya apa? Pesisir utara, kalau kita bicara Jawa bagian barat, ini punya harus punya kemampuan ini untuk melakukan mitigasi juga. Ketika saat ini cuaca ini sangat dikontrol oleh pembentukan badai siklon. Apa disebut badai siklon ya? Karena ada deteksinya dari pusaran angin gitu ya. Dan kita belum bisa katakan siklon karena dia masih bentuknya vortex, jadi skalanya lebih rendah dari itu. Nah ini marak sekali. Kita saat ini terdeteksi ada 2 siklon gitu ya di utara. Kemudian kemarin yang teratai itu sudah meluruh. Nah kita harus berhadapan nih sebentar lagi dengan pembentukan vortex Borneo. Vortex Borneo inilah yang akan mengaktifkan monsun Asia yang saat ini belum aktif sebenarnya. Saat ini belum aktif. Jadi hujan-hujan yang saat ini hanya hujan-hujan sporadis yang dibangkitkan oleh tropical wave tadi, gelombang atmosfer yang bentuknya adalah vortex-vortex. Nah, ketika monsun dari Asia yang menandakan musim hujan yang sangat kuat itu aktif, nah kita harus mulai siap-siap gitu. Mulai siap-siap. Tadi kaitannya kan dengan pesisir nih ya. Nah, daerah yang paling rentan tentu saja adalah pesisir bagian utara. Mengapa? Karena fenomenanya ada di Laut Jawa yang terkoneksi dengan Laut Tiongkok Selatan begitu ya. Jadi, saya bicara tadi tentang Borneo Vortex yang akan sebentar lagi muncul dan itu akan mengaktifkan monsun Asia begitu.
Dan kemudian di selatan ini belum selesai. Vortex yang teratai itu kemudian kemungkinan ada potensi untuk terbentuk kembali. Jadi kebayang dari utara ada di Laut Jawa ada vortex Borneo, ya. Kemudian di selatannya ini ada vortex Samudra Hindia. Kedua hal ini merupakan gangguan cuaca yang luar biasa dampaknya gitu ya, yang harus kita persiapkan juga gitu. Jadi kita tidak bisa, apalagi ya pergerakan itu harus dilihat, kemudian penguatannya, pelemahannya dan sebagainya harus terus-menerus dipantau begitu ya, supaya kita bisa melakukan mitigasi sebaik-baiknya di kawasan pesisir tadi yang sangat rentan, tidak hanya tadi dikatakan ada tsunami secara proyeksi, tapi secara jangka yang pendek ini Mbak gitu ya, Desember ini kita harus persiapkan itu dengan semaksimal mungkin. Oke, artinya persiapan masyarakat, baik itu mulai dari masyarakat sampai ke kepala daerahnya, mereka yang berada di wilayah pesisir harus sangat waspada. Karena bukan cuma ada potensi tsunami, sampai ada juga tadi ada potensi banjir yang ada di depan mata. Artinya tapi kalau kita bicara soal ini sudah berkejaran dengan waktu, kita mulai dari mana dulu pemerintah daerahnya, masyarakatnya mulai dari mana dulu mengantisipasinya. Nanti kita akan bahas ini usai jeda di Sapa Indonesia Malam.